Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasholli wa sallim wa tarham wa tahnan 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Qala al-mu'allif Imam Tajuddin nawwarallahu dariha nafa'ana bihi wa fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akan melanjutkan kajian Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani yang akan kita baca syarahnya Imam atau Syekh Abdullah Syarqawi ya, ditambah Imam Ar-Rundi, juga dari Imam Az-Zarruq, mungkin ada yang baca itu, Ibnu Ajibah, Kiai Soleh Darat, dan Syekh Said Ramadan Al-Budi. Ini menarik karena isinya adalah nasihat pernikahan. Salah satu kegiatan saya adalah kadang diminta memberikan nasihat pernikahan. Beberapa kali saya mengutip dari pesan ini biasanya. Di samping dari ayat-ayat Quran yang populer itu juga nah itu dia. Kegiatan saya yang lain juga saya kadang diminta memberi nama dia, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ditunggu-tunggu oleh para jomblo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada pertemuan yang lalu kita diminta oleh Tuan Guru Alexandria ini agar tidak terjebak pada perjalanan dari dunia ke dunia, dari daging ke daging, dari kelamin ke kelamin, dari perut ke perut, tetapi dari al-akwan kepada al-mukawin, dari makhluk ke kholik ya. Supaya jangan seperti Margono, seperti himar yang berputar-putar di penggilingan saja, berputar-putar di kampungnya saja, dan lebih kurang hampir 4 bulan ya, hampir 5 bulan ya pulang dia. Hampir 1 tahun bahkan, itu kampungnya, bahkan sekecamatan, bahkan sepulau dan pulau-pulau sekitarnya diliputi oleh kecemasan. Untung masih kesini dan diterima lagi sebagai itu. Coba adakan tes otak saja di sini pesantren ini, pasti tidak lolos itu, karena di kepalanya bukan otak. Ya tidak tahu apa namanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur. Kalau saya kan sudah terserah ke lurah bagaimana. Ini santrinya sekian ya sudah. Kalau diterima ya diterima, kalau enggak ya enggak. Tahu semua lah kalian, pondok ini enggak butuh santri itu saja. Minggat ya minggat itu. Terserah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini marah? Enggak, santai saja. Kita enggak ada waktu untuk marah-marah. Lebih baik bercinta dia dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin aw imra'atin aw imra'atin. Apa salah bacaannya? Mana siapa? Hafalah, apa salah bacaan saya hafalah? Kalau salah kasih tahu. Takutnya dibaca lain sebab ahli hadis Imam An-Nasai sudah difitnah Imam An-Nisai katanya itu. Ya tazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi fafham qaulahu alaihi salatu wassalamu wa ta'ammal hadzal amro in kunta za fahmin. Ini kata Uye, kalau bisa Pak, bab ini dibahas 10 kali katanya. 10 pertemuan ini tok pembahasannya ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur, maka perhatikanlah
ila qaulihi kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya teksnya lengkapnya ya. Ini hadis Rawahul Bukhari. Juga begitu Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, maka semua ahli hadis itu sama. Imam Bukhari ini meninggal 256 Hijriah. Hadis ini hadis yang ke 6689. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksinya begini. Jadi tidak bisa langsung Anda ngomong qalan Nabi, itu bukan hadis, itu kalender, itu meme namanya, quote itu. Kalau hadis harus dibaca matan, sanad, riwayat itu. Seperti ya bagaimanapun kan guru hadis kita lah kecil-kecilan kan itu. Jadi dibaca lengkap, redaksi lengkapnya begini, an Amiril Mukminin. Dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Begitu. Setelah itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu. Lalu teks tadi itu. Baik, wanzur maka perhatikan dan perhatikanlah ila qaulihi kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman maka adapun barang siapa kanat yang ada yang mengalami kanat yang berlangsung terjadi apa hijratu hijrahnya man tadi ilallahi semata-mata karena Allah. Ini menarik karena redaksi yang dipilih dalam hadis langsung Allah. Bukan ila robbi, ila robbika, ila robbihim misalnya, ila robbihi karena man ya. Atau ila rohman, tidak, langsung Allah itu. Dan kita tahu ini isim ma'rifat yang paling ma'rifat Allah ini. Apa? Hal ta'lamu lahu sawiyya ya kan? Hal ta'lamu lahu samiyya ya kan? Jadi begitu Allah yang dipilih, pasti ini sangat penting. Sama dengan bagaimana innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi langsung Allah yang perintah. Bukan Nabi, bukan Ar-Rahman, bukan sifatnya, asmanya. Langsung itu nama agungnya Jalla Jalaluh. Dan hadis ini juga dimulai dengan innama. Itu pasti penting. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama shadaqatu lil fuqara. Bagaimana lagi itu? Innama yang lain. Nah itu dia ya. Oh innama al-usri, bukan, itu ma'a itu kan itu loh. Kalau ustadz amatir gitu sudah mau kawin ya. Enggak, itu Anda yang keliru itu saya gitu ya. Oh iya, sudah salah nyalain orang itu. Oh iya. Baik, ini perhatikan kepada yang mau menikah ya. Baik, langsung saja kita baca di bawah saja ya, supaya lebih cepat ini karena tadi ada kendala-kendala teknis ya. Baik, ini pasti ditunggu. Kok enggak dari sore ngaji ini? Saya dari pagi sibuk, siang ada tamu sampai sore kan. Setelah itu ngantar anak ngaji, macam banyak lah itu. Lalu tahlilan itu pasti yang ini nunggu. Kok enggak dari kemarin ini? Saya Fatihah sama yang ngarang dari kemarin memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur perhatikan ila qaulihi pada sabda Nabi olehmu ya ayyuhal jomblowiyin wal jomblowiyat. Tapi khusus yang pacaran ya laknatullahi alaikum ya. Ai bil qasdi wan niyati, dengan tujuan dan niat. Fa hijratuhu maka hijrahnya itu ilallahi wa rasuli, semata demi Allah dan nabinya. Fil waqi, dalam merealisasikan itu dalam kenyataannya. Kalau dalam niat demikian, dalam kenyataan insyaallah demikian. Wa nafsul amri, adapun poin dari prinsip ini, dari pembahasan ini, fahya mahmudatun mu'tadin biha. Itu sangat terpuji dan ideal. Faman akadabun barang siapa kanat yang ada apa hijratu hijrahnya mandilah dunia semata-mata demi dunia yusibuha yang ingin diraihnya awim ra'atin, atau demi perempuan yatazawwajuha yang ingin nikahinya 3 kali itu Pak. Yang ingin dinikahinya maka fahijratu ila ma hajara ilaihi. Ya hijrahnya sebatas itu, sekambing itu, sedaging itu, sereceh itu. Kalau memang hijrahnya demi daging, demi dunia, ini contohnya begini, kerja atau menikah. Makanya ada orang datang kepada Imam Abi Yazid Al-Bastami. Imam, saya mau hijrah ke mana? Ke Ngajum misalnya. Datanglah ya kepada Abi Yazid Al-Bastami. Saya enggak mengklaim saya Abi Yazid, enggak. Jauh pasti beda itu.
meniru Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti itu, Anda ini Imam Ghazali Junior atau As-Saghir katanya itu. Beliau lalu menjawab, satu hari dalam usianya Imam Al-Ghazali lebih penting, lebih hebat, lebih istimewa dari seluruh hidup saya. Ya, orang datang kepada Imam Abi Yazid bertanya, saya mau merantau hijrah ke satu daerah, ingin menikah dan bekerja di sana. Minta nasihat lah intinya. Lalu beliau menjawab begini, lau qaddamallah, kata beliau, seandainya Allah memberi pilihan kepadamu, menawarkan kepadamu khazinatan minal arsy ilal ard, dari aras sampai ke bumi, kekayaan, harta benda semuanya, maka katakan, bukan ini yang saya mau Tuhan, yang saya mau adalah anta maksudi waridoka matlubi, engkau yang saya mau, bukan ini, bukan daging ini ya Allah, bukan pelaminan, bukan akad, bukan ijab, apalagi pacaran ya. Kan ada stempel-stempel pada zaman dulu disebut cap kan ya, kan ada rokok atau ada capnya. Ini capnya apa? Icap qabul katanya itu. Nah, itu yang diharapkan oleh para jomblo itu ya. Juga Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa. Beliau menjawab begini, bagi para wali, bagi golongan kami, pendapat beliau begini, wa indana, dalam perspektif kami, maknanya para arifin tentu saja ya, para sufi itu, bagi kami, seandainya semua penduduk surga itu dipilih, dikasih pilihan, kamu kepingin surga Firdaus, Farodis yang tertinggi atau sholat 2 rakaat, beliau memilih sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena kalau surga itu sudah bagian kita, itu klaimnya para wali ya, bukan kita itu. Tapi kalau sholat ini hubungan saya dengan Allah, lebih keren sholat daripada surga. Itu bagi para wali itu. Nah, kalau bisa meniru seperti itu ya keren itu. Makanya para wali ini nikah hanya biar pantas sajalah, tidak enak ke tetangga itu ya. Macam kita orang saja. Loh, kok tetangga sudah nikah gitu. Nah, akhirnya tidak nikah karena fokus ngaji. Kalau mau niru Mbah Karim, Lirboyo, Mbah Manap itu. Bergeser terserah ini kan sutradara itu, skenario terserah kita itu. Jadi ditanya oleh Mbah Holil itu, kamu enggak pulang, kamu sekarang sudah hampir 40 tahun kok enggak pulang-pulang. Saya lebih enak ngaji Mbah, katanya itu kepada Mbah Holil itu. Ya sudah, gimana mau lebih nikmat ngaji katanya itu. Nah itu dia. Apalagi masih bodoh. Jangankan baca kitab seperti ini, duduk saja lo sudah salah. Cara masuknya itu loh, kayak orang dusun kan. Kayak Arab dusun Margono masuknya itu, kayak orang Badui kan, pegunungan. Cara masuk majelis saja sudah salah, belum ngajinya itu, belum pegang kitabnya itu. Itu bikin kajian di rumah. Summa na'udzubillah min zalik gitu. Aduh, orang macam itu ngaji itu loh ya. Kok enggak malu ke kambing-kambing itu loh. Baik, kita teruskan ya. Sampai setahun pokoknya dibully ini, salahnya sendiri ya. Jadi hijrah untuk bekerja atau menikah itu harus betul niatnya. Ada pertanyaan begini, maskulinitas itu disimbolkan dengan apa? Saya tidak setuju sebenarnya dengan bahasa jantan. Jantan kan istilah kambing itu kan, istilah kerbau itu. Maskulinitas, kelelakian, rujuliah, itu disimbolkan dengan apa? Rujuliah itu disimbolkan dengan tangan kiri yang tergenggam. Maknanya apa? Dia pegang palu, kalau para pekerja, para buruh. Dan pegang arit, bukan PKI lo ya. Dan pegang arit atau cangkul kalau petani. Atau pegang pedang kalau dia kesatria. Kenapa harus dipegang di tangan kiri? Karena lelaki tulang rusuknya kurang sebelah kiri. Nah itu dia. Lalu aduh. Kan ada orang apa namanya, bikin besi bengkok gitu loh, bengkong seperti celurit, seperti rusuk, dan itu namanya celurit ya kan bagi orang Madura, atau keris atau apa, karena konon tulang rusuk itu hilang yang sebelah kiri, berkurang satu katanya. Entah itu tulang rusuk itu atau rusuknya kurban kemarin itu yang berdoa pagi katanya sore dia sudah dapatkan rusuknya itu ya. Baik,
Dia menertawakan gurunya. Oh, selevel dengan Margono memang. Gayanya loh sama. Saya kaget ya ketika datang itu betul. Saya teringat betul ungkapan Andi. Jin, langsung begitu dia. Dikira jin itu ya. Karena anak-anak kecil takut gitu ya. Faman kanat hijrah, terus Ustaz ya, enggak apa-apa ya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha imratin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Fafham. Kalau memang demi dunia yang ingin diraihnya atau perempuan yang ingin dinikahinya kelak, fa hijratu maka hijrahnya itu ya sebatas itu. Sebatas daging itu. Hanya dari perut ke kelamin itu, enggak jauh-jauh dari itu. Fafham, maka camkanlah wahai anak muda, qaulahu alaihi salatu wassalam, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal, dan renungilah hadzal amro, pada prinsip ini, poin ini, in kunta za fahmin, kalau Anda memang pinter, kalau Anda bisa memahami atau memiliki pemahaman. Jadi ini memang nasihat keras ini. Fafham, camkan. Yakni maknanya apa? Anna fi hadzal hadis, sesungguhnya dalam hadis ini tanbihan, terdapat peringatan keras, warning, Achtung dalam bahasa Jerman. Yang alal makna terhadap satu makna, al-mazkur yang disebut, wa maudi yang disebutkan itu ya. Wa maudi i'tibari wa ta'ammuli, adapun yang menjadi ruang permenungan dan kontemplasi, huwa syakutsani, adalah dua sisi, dua prinsip, dua bahagian. Ini maksud saya adalah pada redaksi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya maknanya, makna dari hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kalau memang demi dunia atau perempuan atau apa, atau karir, popularitas atau apa dan sebagainya, maka dia meraih sebatas itu, serendah itu. Hijrahnya nirmakna, hijrahnya melangkah ke arah hilang arti. Tuh, kok tiba-tiba keren begitu ya. Sesekali perlu kaget dengan pernyataannya sendiri. Baik, fa inna ma'nahu annahu, nomor satu maknanya apa? La nasibalahu. Tidak ada bagian, tidak ada kuota, tidak ada jatah. Kuota bukan internet maknanya ya, jatah itu loh, kan seperti kuota haji itu. Bukan kuota internet maknanya. Tidak ada jatah. Tidak ada bagian, tidak ada kuota. Minal lahu bagi man tadi yang hijratu ila ma hajara ilaih, bukan kepada Allah ya, tetapi sebatas pencapaian raihan dunia, achievement yang rendah, prestasi yang duniawi. La nasibalahu minal wusul, tidak ada bahagian, tidak ada kuota, tidak ada jatah, tidak ada nilai baginya dari wusul, keterhubungan atau sampainya, wusulnya senantiasa terhubung dengan Allah wal qurbi, dan intimitas. Allazi hadza bihi man hajara ilallahi wa rasuli, sebagaimana lazimnya bahagian bihi ya man hajara ilallahi wa rasuli, sebagaimana bagian orang-orang yang dulu tadinya hijrah kepada Allah, demi Allah dan nabinya. Ya intinya hijrah ini pindah lah, hijrah dari jomblo ke menikah, dari bodoh ke pinter, dari tidak mondok ke mondok, dari tidak kuliah ke kuliah, dari pengangguran ke bekerja, apapun saja itu harus untuk Allah dan nabinya. Kalau enggak, ya dia enggak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana yang diraih oleh mereka, ya para nabi, para rasul, para pewarisnya ya, yang hijrahnya demi Allah itu. Seolah-olah, wa ka'annahu, dan seolah-olah, sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ini nabaha, memperingatkan. Bidunya wal mar'ati, perihal mengenai dunia dan perempuan, ala hududin nafsi, yang berhubungan dengan bagian atau ekspektasi, orientasi, proyeksi pribadi, personal, individual. Ini semata-mata demi ekspektasi pribadi, demi proyeksi pribadi, demi resolusinya, pergerakannya, cita-cita, impresinya, demi hududun nafs, demi dirinya sendiri, demi memuaskan nafsunya. Yang itu ditandai bil wuqufi, dengan stagnan, statis. Textbook saja di situ, itu sudah statis di situ, enggak kemana-mana itu. Ma'aha, dengan hudud, dengan apa yang ingin diraih oleh dirinya sendiri itu, egoismenya. Ya kainatun makanat, sebagaimana lazimnya atau sebagaimana yang sudah-sudah, textbook lah intinya itu. Anda tahu kan di film diktator itu, ketika dicemplungin ke air,
blub, blub, 2, 3, 4, mati. Textbook katanya. Artinya sesuai dengan buku panduan, sesuai manual, prosedural itu. Ya dia hanya akan dapat itu. Faqauluhu, maka sabda Nabi, fahijratu ilallahi wa rasulih, huwa makna yang kedua maknanya, makna pertama la nasibalahu ya, tetapi pada redaksi hijratu ilallahi wa rasulih dalam konteks hijrah ini kan innamal a'malu binniyat ya kan, wa innamal likulli imri'in ma nawas. Setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Pada konteks hijrah itu apakah ilallahi wa rasulih atau ilad dunya yusibuha imra'atin yatazawwiju atau yang kiwa di redaksi yang lain ya. Maka itu huwa maknal irtihal, itu maknanya berpindah. Bergeser, beranjak dari mana? Minal akwan ilal mukawin. Dari makhluk menuju kholik. Dari alam menuju zat yang menciptakan, menyelenggarakan dan menjaga alam raya ini. Yang demikian itu allazi huwa matlubun minal abdi. Yang demikian itu dituntut dari seorang hamba. Wahua adapun prinsip ini, yakni prinsip maknal irtihal, makna itu saya artikan prinsip tadi ya. Minal aqwanil mukawin itu adalah musarrihun bih. It's highly recommended. Sangat direkomendasikan. Yang demikian itu sangat direkomendasikan. Apakah bekerja, menikah, menuntut ilmu kalau demi Allah dan Nabi-Nya? Kalau yang pacaran enggak usah ditanya, demi setan dan nafsunya. Demi kelamin dan hayalan-hayalannya. Demi apa lagi? Demi kecenderungan-kecenderungan hormonalnya. Sudah itu demi itu tok pokoknya itu yang rendah itu. Maka kalau yang hijrahnya itu pada poin pertama kan ada dua kan tadi kan asyakutsani. Kalau ilad dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha atau yang kihuha fa hijratu ila ma hajara ila, maka hijrahnya sekambing itu, serendah itu, nirmakna, nirfaedah. Tapi kalau hijrahnya itu bimaknal irtihal minal aqwan ilal mukawin, dia berpindah ya, bergeser, beranjak dari sekedar pencapaian. Bolehlah tadinya karena belum tahu, ngaji itu kepingin pinter, kepingin alim, kepingin populer misalnya. Tapi apa gunanya terkenal di bumi, populer di bumi, tapi sengsara di langit itu. Tapi kalau yang demi irtihal minal aqwanil mukawin, wah itu highly recommended itu. Al-musarrih bihi, al-matlub minal abdi itu. Baik. Wa qauluhu fa hijratu ila ma hajara ilaihi huwal baqa. Ya kalau sedangkan pada redaksi hijrahnya, pindahnya, obsesinya, proyeksinya, impresi, apapun yang direncanakannya, action plan-nya semata-mata demi dunia, misalnya, yang ingin dicapainya, yang ingin diraihnya, atau demi perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi huwal baqa. Ya sudah, itu stagnan saja di situ, tidak beranjak, tidak berpindah, ma'al aqwan. Tidak keluar-keluar dari makhluk itu. Wat tanakul dan hanya hilir mudik, lelah dia, jalan di tempat saja. Fiha dalam aqwan, dalam dunia, dari makhluk ke makhluk, dari kelamin ke kelamin, dari daging ke daging, dari perut ke perut. Bahri mana itu? Nah itu dia. Wa musyarun bihi, yang demikian, adapun yang demikian sudah diisyaratkan ya dengan pernyataan. Ghairu musarrih, yang demikian tidak direkomendasikan, tidak dianjurkan. Baik, sebelum kita teruskan sedikit. Kalau begitu, hadis ini apa sih? Hadis ini berbicara apa sebenarnya? Kenapa beliau Ibnu Athaillah ini rahimahullah ya, nawwarallahu dariha qaddasallahu sirrahu. Kenapa beliau mengutip atau menggunakan hadis ini? Kenapa? Sekurang-kurangnya bisa kita ajukan dua alasan. Baik. Bagaimana di Quran itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, fasawwaka lantas menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, allazi khalaqaka fasawwaka wa'adalak, dan memberikan kecenderungan kepadamu untuk adil, untuk lurus. Loh, kita sudah didesain untuk hijrah rohani kita loh ya, sekalipun agnostik atau apa terserah bahasanya apa, tapi pasti nuraninya, rohaninya cenderung kepada Allah itu, atau kepada nabinya setelah datang risalah. Tapi
pada kenyataannya kan tidak. Kita tidak mendapati itu. Sekurang-kurangnya bisa kita baca di sana. Atau kalau tadi dikatakan ada orang minta nasihat kepada Imam Abi Yazid Al-Bastami, lalu nasihatnya sekeren itulah ya, seistimewa itu. Seandainya Allah, lau qaddamallah, seandainya Allah mempersilahkan, menawarkan, ini khazinah, ini perbendaharaan, harta benda kekayaan dari arah sampai ke bumi, itu banyak sekali itu. Maka katakan, bukan ini yang saya mau ya Allah. Yang kami inginkan adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, engkau. Jadi seolah-olah Ustadz Yani itu mengatakan beginilah ya, apakah demi dunia, demi popularitas, demi ini, demi mertua? Enggak. Bahasa beliau begini, kepada yang lain aku berkata tidak, sebab iyaku hanya kamu. Karena aku ingin kamu, itu saja, itu tok itu. Jadi kepada yang lain berkata tidak itu. Bagaimana? Arya Dwi Pangga, Imru'ul Yani. Berbekal tidak di lembah dusta, kata Dwi Pangga itu kan. Aku bisa kalau aku mau. Aduh, kacau itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan sedikit ya. Karena masih banyak ini kelihatannya sampai sedikit lagi saja, singkat saja. Walamma kana hasilu ma taqaddama talabu raf'il himmati anil khalqi wa ta'alluqiha bil malikil haqqi wa ablagu ma yusilu ila hadhil martabati suhbatul arifina billahi ta'ala. Dan bila mana ada hasilu ma taqaddama, output atau pencapaian dari apa yang telah diprioritaskan atau dilakukan itu adalah semata hijrah dalam hal ini thalabu raf'il himmati, menginginkan derajat yang tinggi anil kholqi, bukan menginginkan, maaf, menghilangkan cita-cita dari makhluk, wa ta'alluqiha dan menggantungkan hijrahnya itu bil malikil haqqi wa ablagu ma yusilu ila hadhil martabah, adapun puncak dari pencapaian level ini, martabat ini adalah suhbatul arifina billahi ta'ala. Ya, adalah pertemanan, adalah persahabatan, intimitas orang-orang yang arif billahi ta'ala. Sehingga Amaro memerintahkan, menganjurkan siapa musannif ya biha dalam konteks ini, dalam konteks suhbatan ini, fi dimni qawlihi, dalam ungkapannya yang eksplisit. Apa itu? La tashab. Jadi ini karena sudah ke redaksi berikutnya ya dari walam makana ini. Sudah masuk ke bab yang kelima kalau di Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani ini. Sudah masuk pada bab al-khamis ya. Nah, output dari apa yang dicanangkan itu seharusnya menghilangkan obsesi-obsesi keduniaan makhluk serta menggantungkan niatnya, obsesinya semata-mata kepada Al-Khaliq, dan puncak dari itu semua adalah level itu adalah pertemanan, intimitas. Sehingga para nabi itu juga semuanya ya, meskipun yang eksplisit secara lehal formal Allah menyebut Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, tapi semua para nabi, para rasul itu alaihi wassalatu wassalam itu semua khalil. Itu semua teman dekat. Teman dekatnya Allah ya. Karena memang yang lain sudah tidak penting. Ketika dalam kebakaran itu ya, beliau dibakar itu malaikat Jibril datang. Kamu apakah ingin ditolong? Iya, itu jawaban siapa? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang saya ingin ditolong bukan oleh kamu. Saya ingin ditolong oleh Allah itu. Bayangkan malaikat Jibril datang. Bukan orang lain, bukan. Bukan manusia, bukan. Itu asistennya lah itu. Tangan kanan, perpanjangan tangan Tuhan. Bukankah kamu ingin ditolong dalam situasi seperti ini? Iya, tapi bukan pertolongan kamu. Yang saya mau pertolongan Allah itu. Itu tuh akhlaknya para nabi ya, apa pengetahuannya itu. Sudah puncak pengetahuan yang demikian, puncak arif ya, irfan. Beliau menyampaikan dalam pesan yang implisit, dimni ini kan implisit, candra, bahasa Indonesianya candra. Jadi mencandra berarti memahami secara implisit itu. Tersirat. Nah, itu bahasa pacaran anak SMP lah. Yang tersirat dan tersurat katanya itu. Bagus itulah bahasa itu. Pasti pujangga-pujangga Melayu tahun 70-an lah itu yang pakai bahasa itu.
Kenapa? Saya yakin yang tukang-tukang pacaran itu banyak pakai quote saya, kalimat-kalimat saya, cerpen-cerpen saya. Apa enggak kualat itu? Betul Habib ya? Saya yakin itu. Bagaimanapun kita pernah jadi penyair. Kalau dicari ini kalimat ini kayaknya lalu disalahgunakan. Ya Allah wa'lam, itu dia tanggung sendiri dosanya kan. Baik, nah, apakah harus disudahi Pak? Sekaligus pacarannya disudahi dan bertobat kepada Allah ini. Kok enggak ada yang amin ya? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan sekali-kali berteman dan apalagi berguru ya. Man kepada seseorang, teman atau guru la yunhiduka, yang tidak akan membangkitkan semangatmu. Apa haluhu, kesehariannya, amaliyahnya, kondisinya. Satu, serta yang kedua, wala yadulluka, tidak membimbingmu. Tidak menganjurkan, mengantarkanmu alallahi, menuju pendakian spiritual kepada Allah, maqaluhu, tutur katanya. Ini menarik karena redaksi yang dipilih hal dan maqal. Karena likulli halin maqal wa likulli maqalin maqam, ya kan? Pada setiap maqal, pada setiap hal itu ada makom sebenarnya. Atau pada redaksi yang lain, pada setiap maqal ada makom. Sebab begini, tutur kata seseorang atau hal, keseharian seseorang, amaliyahnya mengindikasikan spiritualitasnya, minimal intelektualitasnya. Ya, ada orang misu-misu itu. Ya memang segitu isinya. Kenapa yang dikeluarkan kata-kata kotor? Isi hatinya memang kotor semua, kotoran semua. Kenapa tindakannya begitu? Misalnya. Nah itu dia. Jadi apa hubungannya dengan pernikahan tadi? Uye ya. Jadi nikah ini apa sih? Mardotillah, ikut syariatnya Kanjeng Nabi, nggak usah sosok bela sunnah lo ya, ikut syariatnya Kanjeng Nabi, memuliakan perempuan, menegakkan agama Allah gara-gara itu, atau semata demi halalnya koitus, sexual intercourse, persenggamaan lingga dan yoni. Apa demi itu? Kalau itu kan level kambing itu kan, atau demi memuliakan. Pada teman-teman yang mau menikah itu selalu saya sampaikan kalau minta nasihat ya. Apa tujuannya nikah? Ingin punya keturunan Pak. Margono saja diadopsi. Seminggu gila bapaknya itu. Gimana rokoknya lebih kuat dari bapaknya ya kan? Anda lihat sendiri kan cara berjalan, kemarin datang baru masuk itu. Tradisi jahiliyahnya loh muncul lagi ya kan. Di sini waktu itu kan beberapa bulan sudah redup kan, sudah mulai hilang itu. Dulu enggak pakai baju, lalu berjalan begini kan. Celana pendek itu. Nah, kenapa ada ayat itu? Oh iya. Kata Margono ya, karena memang sesama jenis, awas katanya. Awas dia dengan genit biasanya, menggigit bibirnya bagian bawah itu. Seperti sinetron azab di Indosiar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang demikian, maka hati-hati memilih teman atau berguru, karena mereka berpengaruh nanti. Nah, kita teruskan sedikit. Bialla yakuna halahu wa himmatu bialla yakuna halu wa himmatu muta'alliqatan billahi wa maqaluhu la yadullu alaihi. Bialla yakuna haluhu, seharusnya tidak menjadikan tidak merupakan halnya kesehariannya. Halnya kesehariannya itu tidak mewujud, tidak berbentuk, maupun cita-citanya tidak terorientasi, tidak terhubung, ya wahimatu muta'alliqatan billahi. Kalau memang demikian, maka la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, ini caranya bagaimana? Bi Allah yakuna, dengan tidak menjadi apa haluhu, kondisinya kesehariannya, man seseorang yang kita tashab itu, apakah sholatnya, apa kesehariannya, perilakunya, pekerjaannya, pergaulannya lah intinya itu, muamalahnya itu, wahimatu serta obsesinya muta'alliqatan. Kalau begitu ya sudah seharusnya muta'alliqatan ya billahi. Wa maqaluhu la yadullu alaihi. Kalau cita-citanya tidak muta'alliqatan billah dan makolahnya tidak mengantarkan, mendorongmu untuk sampai kepada Allah, maka sebaiknya la tashab. Jadi catatannya satu, kepada siapa? Orang yang tidak akan membangkitkan semangatmu haluhu.
Kalau obsesinya tidak ada hubungannya dengan Allah misalnya, mungkin membangun masjid, wah ini ekstrim ya. Sudahlah bicara yang zahir saja, yang nampak saja. Dan kita bisa tahu kok itu, karena memang hati kita ini sensor yang paling tajam. Kita bisa tahu, bisa menilai dengan hati kita, dengan rohani kita ya. Kepada orang-orang yang halnya dan himmahnya tidak berhubungan dengan Allah ya, la yakunu, maka atau maqaluhu la yadullu alaihi, ucapannya, tutur katanya tidak mendorong, mengantarkan kita, menyemangati kita untuk sampai kepada Allah, maka sekali-kali la tashab, jangan berteman apalagi berguru. Baik. Kemudian berikutnya, wa in kana minal ubadi waz zuhadi, dan seandainya atau bahkan seandainya ada kalangan ubad dengan zuhad, maka fasuhbatuhu lil muridi, pertemanan dengannya, dengan orang tadi itu, lil muridi bagi murid, orang yang menghasrati Allah, manhiyun anha, dilarang itu larangan keras. Bi khilafi suhbatiman, lain halnya, bi khilafi, akan tetapi lain halnya, bi khilafi suhbatiman, berteman dengan seseorang yang yunhiduka haluhu, orang yang kesehariannya menyemangatimu, membangkitkan semangatmu. Dan wa yadulluka 'alallahi maqaluhu, tutur katanya membuatmu terdorong. Ini maknanya apa sih? Kalau bahasa sekarang ya chat-chat WA itu loh. Chat WA-nya kita kan bisa lihat kan halnya di Facebook, halnya di sosmed, kita bisa tahu itu. Kalau memang bersedia berdebat dengan ustadz ini, hubungi nomor ini, saya siap mempertemukan itu. Tapi beli dulu bukunya misalnya. Nah itu kan bisa tahu kita hal-hal seperti itu. Seolah-olah ingin menengahi atau apa, tapi itu iqtidha, menyisipkan. Iqtidha itu menyisipkan itu. Menyisipkan kepentingan apa dan bagaimana itu. Ratusan kan video kita itu, banyak sekali itu. Deskripsinya sama. Link buku, link apa dan sebagainya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kan itu hijratuhu ilallahi wa rasulih ya, betul ya, Mu'id ya. Nah, itu. Loh, kok nyebut nama jadinya? Berpikir itu butuh panduan, Mas, enggak asal apa katanya. Berkata atau berpikir itu. Langsung keluar buku dan harganya itu. Panduan berpikir katanya itu. Oh iya, panduan membaca, iya membaca itu. How to read like a professor, buku itulah itu ya. Nah, itu langsung keluar itu. Agak aneh juga ya, kok secepat itu. Kalau saya kan masih bingung itu, cari bukunya lalu difoto. Walhasil isi HP-nya cuma itu tok itu memang itu. Jadi siap meluncurkan apapun ya, mencari celah ya. Itu banyak saya buktikan, dia mengantarkan saya ke Madura, kemana itu kan. Tiba-tiba ngobrol dengan orang dari Surabaya, dari mana, isinya sama itu juga itu. Oh, saya kira mengantarkan saya, kok tumben nggak ngantuk ya, kata saya kok nggak ngantuk, ternyata ada memang. Oh ke sana, ya. Ada juga yang mempelajari antropologi ustazah. Di sini banyak ustazah Pak ya, bagus itu ya. Fasubatul murid manhiyuna lebih khilafi, berbeda lain halnya kalau berteman atau berguru dengan orang yunhiduka haluhu wa idluka 'alallahi maqaluhu bi antakuna, dengan menjadikan, dengan merubah, bisa dimaknai merubah ya, mengganti bisa ini. Himmatuhu muta'alliqatan billah, menaikkan level, murtafi'atan serta mengganti, naik dia, beranjak, bergeser, anil makhlukin, dari makhluk. Beranjak dia, bergeser itu. La yalja'u fi hawaijihi illa ilallah. Dia tidak menggantungkan, tidak bersandar, tidak menjadikan sandaran vertikal ya. La yalja'u, tidak berharap, tidak bergantung, fi hawaijihi, dalam rangka meraih hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya, illa ilallahi, kecuali semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala.
Satu. Yang kedua, wala yatawakkalu fi umurihi. Dia tidak berserah, tidak berpasrah dalam segala urusannya illa alaihi, kecuali semata-mata kepadanya subhanahu tabaraka wa ta'ala. Qad saqaton nas. Sungguh telah sirna. An-nasu. Sungguh telah sirna an-nasu. Penilaian manusia an ainihi dalam pandangannya. Prestasi dunia lah itu, reputasi manusia lah itu pokoknya itu. Fala yara, tidak memandang ia, murid tadi minhum dari nas, dorron wala naf'an. Dia tidak melihat manusia itu bisa memberi mudorot atau manfaat. Karena sudah tidak penting. Gugur yang pertama, atau sirna yang pertama, wasakotot, dan telah sirna pula, lenyap pula. Apa nafsuhu, nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri, egoismenya sendiri, min ainihi dalam pandangannya. Fala yusahidullaha fi'lan wala yaqdolaha hazzon. Maka la yusahidu, tidak melihat, tidak mempersaksikan ia si murid tadi laha kepada nafas, kepada dirinya, nafsunya, fi'lan wala yaqdolaha hazzon. Nafsunya itu dipandang tidak bisa berbuat apa-apa, dan wala yaqdolaha hazzon, dan tidak bisa mengupayakan untuk meraih apa-apa. Sudah tidak ada ruang, sudah tidak ada celah, karena hanya fokus kepada Allah saja itu. Sedikit pun, bagian sedikit pun. Wa yakunu fi jami' amali, sehingga jadilah. Hasilnya adalah fi jami' amalihi, jadilah semua amaliyahnya itu jarian, mengalir, berlaku, berlangsung ala muqtadus syar'i, semata-mata demi meraih atau menegakkan syariat. Menjalankan. Min ghairi ifratin wala tafritin. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit minimalis. Maknanya apa? Lawan kata, apa diddul ifrat wa tafrit? Apa lawan katanya ifrat dan tafrit? Lawan katanya adalah iqtisad. Iqtisad ini ekonomi. Bahasa yang pas adalah proporsional, iqtisad. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Failasuf ya, Abdurrahman Ibnu Khaldun yang wafat 808 Hijriah, bukunya ada di sini. Tarikhul Ibar, Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada wal Khabar ya. Itu disebut Abul Iqtisad. Jadi iqtisad ini maknanya proporsional. Sistem tata kelola keuangan rumah tangga, baik rumah tangga yang besar bernama negara maupun dunia, itu proporsional. Apa? Min ghairi ifratin wala tafrid. Tidak terlalu berlebihan serta tidak tafrid, tidak terlalu minimalis. Ya, proporsional itu. Memang beda-beda tipis ya, proporsional dengan irit. Irit dengan pelit itu tipis sekali. Terutama tipis atau pelit asmara. Baik, wahadi sifatul arifin, ini semua adalah kriteria para arifin billahi ta'ala. Rahimahumullah. Jadi kriteria orang-orang arifin tadi itu. Berbuat apapun, mengerjakan apapun. Karena begini, manusia ini kan dihubungkan kerap kali pencapaiannya, kehidupannya dengan antropologi yang berkembang di sekelilingnya, surrounding, environment, lingkungan. Apakah lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, lingkungan apa saja, bahkan lebih besar namanya negara. Nah, kenapa begitu? Penjelasannya ada ini di bawah ini. Fasuhbatu man hadhi haluhu, maka berteman atau berguru, garis miring berguru, berteman dan apalagi berguru dengan orang min hadhi, fasuhbatu man hadhi haluhu, yang demikian kondisi pertemanannya seperti ini. Wa in qallat ibadatu, meskipun sedikit, minim sekali ibadahnya, wa nawafiluhu, dan ibadah-ibadah sunnahnya, makmurun biha. Justru berteman dengan orang atau berguru kepada orang yang nampaknya ibadah nya sedikit, nawafil, sunnah-sunnahnya juga sedikit, tapi kalau dia orientasinya jelas, tidak hijratu ila man hajara ilaih, tetapi ilallahi wa rasulih, tadi itu kalau kembali ke awal, atau pertemanan atau Anda berguru dengannya yunhiduka, menyemangatimu, membangkitkan semangatmu, atau yadulluka haluhu ya, yadulluka maqaluhu ilallah, tutur katanya membuat kamu bersemangat kepada Tuhan, sekurang-kurangnya menjalankan syariatnya,
maka yang demikian itu makmurun, lagi-lagi direkomendasikan, sangat dianjurkan biha dengan suhbah lil murid, bagi murid, orang yang menghasrati Allah ya. Kenapa? Karena suhbah, li'annaha, karena suhbatu man hadhi halu wa in qallat ibadatu wa nawafilu ma'murun biha tadi itu jalibatun, akan menarik, akan mendorong, akan melokomotifi. Sorry kalau terjemahan saya lebih baik dari buku-buku yang kalian punya. Bukan kitabnya yang salah ya, terjemahan yang buruk itu, terutama Fauzi. Tapi tetap saja dia lebih baik karena Fauzi tidak pulang tahun ini, ada hikmahnya. Itu pun gara-gara ada corona dia tidak pulang. Baik, kita teruskan sedikit karena memang tinggal sedikit. Mengapa pertemanan itu pertemanan dengan orang yang ibadahnya mungkin tidak terlalu istimewa, mungkin amalan-amalan sunnahnya standar, tetapi kalau hal dan makolnya, kalau kesehariannya, tutur katanya, karena bagaimanapun kata-kata ini kan keluar dari hati tadi itu menyemangati kita, mendorong kita untuk sampai kepada Allah ya, sekurang-kurangnya melakukan perluasan atau melebarkan atau memperluas wawasan kita intelektual ya, dan utamanya mendorong kita untuk melakukan pendakian spiritual, maka yang demikian makmurun bihalil murid li'anna jalibatun likulli faidatin diniyatin wa dunyawiyatin. Itu akan mendorong pada faidah-faidah, manfaat-manfaat, afirmasi-afirmasi positif untuk dunia dan untuk agama dan dunia. Karena at-tabu'u, watak, karakteristik itu yusraku minat tabu'i. Itu dibentuk dari diadaptasi dari watak-watak yang lain, dari karakter-karakter yang lain. Ya, waktu itu ada kan kayaknya ya. Li'anna taba'a yusraku atau yusriku boleh ya. Yusraku dibentuk. Minat taba'i wan nafsu majbulatun ala hubbil iqtida, karena nafsu itu dibentuk dari senang niru-niru biman tastahsinu haluhu, dengan orang-orang yang kau anggap baik kondisinya. Halahu. Bi khilafi man, lain halnya berbeda man lam yakun ala hadzal wasfi. Dengan cara, bukan dengan lain halnya, dengan cara tidak berteman dengan seorang lam yakun ala hadzal wasfi, yang tidak memiliki kriteria ini. Maka nasya'nul muamalah az-zahirah. Kalau begitu urusan kita apa? Al-muamalah az-zahirah. Ya urusan sosial saja, hanya sehelo, berteman, bertetangga, tapi tidak sampai suhbah. Tidak berteman dekat, berguru apalagi. La ghairu. Tidak yang lain. Jadi hanya wakana sya'nuhu al-muamalah az-zahirah, hanya urusan sosial saja itu. Karena ia saudara, tetangga atau mitra kerja, misalnya kerabat, kolega, dan urusannya urusan sosial saja itu. La ghairu, bukan yang lain. Artinya bukan spiritualitas atau intelektualitas tadi, bukan itu. Fala faidata fi subati. Ya, tidak ada output apa-apa, tidak ada impact, dampak apa-apa fi suhbatihi, dalam pertemanan dengannya. Sumala yakhlu, ya maka tidak ada bedanya kalau begitu. Imma yakuna mislaka, apakah dia itu mislaka, adanya dia itu orang tadi itu ya selevel denganmu, setara denganmu, sepertimu. Fala yahsilu laka min subati dororun, kamu tidak akan dapat bahaya apa-apa berteman dengan itu kalau selevel dengan kamu. Wa imma yakuna dunaka, kalau tidak selevel dengan kamu, intelektual spiritual, alih-alih selevel bahkan dunaka lebih rendah darimu, wa huwa ma asyara ilaihi biqauli, yakni akan disampaikan oleh musannif dalam berikutnya. Dua sekurang-kurangnya mari kita catat di sini ya. Ini Ustadz Yani ingin kok enggak kembali ke hijratuhu lagi katanya itu. Kok enggak kembali ke mana tadi? Imro'atin ya. Abaikan saja itu. Baik. Saya ingin teman-teman membaca ini secara terbalik, sekilas saja ya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Mari kita ajukan dua pertanyaan sederhana, ringan saja. Kenapa kita dilarang berteman dengan orang yang tidak membangkitkan semangat kita?
kesehariannya orang tadi itu, atau tutur katanya tidak mendorong kita untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Baik, itu pertanyaan pertama yang paling elementer. Pertanyaan kedua, di sini seolah-olah kan ada jawabannya kan, watak karakter dibentuk oleh karakter yang lain. Hidup itu berlangsung secara magnetis, kita dipengaruhi yang lain, saling mempengaruhi dan sebagainya. Seolah-olah kan sudah dijawab ini. Tapi kita bisa mengajukan pertanyaan begini. Kalau begitu, apa parameternya? Kalau begitu, standarnya apa? Sementara dalam jagat maya, dalam dumai, dalam dunia maya, Latas Hub ini kan jangan kau ikuti chat-chatnya, status-statusnya, kan begitu maknanya kan? Jangan kau ikuti grup-grup WA-nya. Sementara kita tidak tahu bagaimana memilihnya, bagaimana memilahnya. Apa sekalian tidak usah WA? Tapi kan saya berdagang Pak, kata klan berdagang di sana itu. Bagaimana ini? Dia berdagang karena Allah kan. Buku terlalu banyak, waktu terlalu sedikit. Intinya tetap suruh beli buku itu saja itu. Nah itu dia. Pak, kalau saya tinggalkan ini, saya kehilangan komunitas saya Pak. Bagaimana saya tidak mendaki seminggu asam lambung naik katanya kan itu. Lalu dia mencari penyembuhan kemana itu dan seterusnya. Nah pertanyaan itu lantas coba kita mundur ke belakang. Lagi-lagi ke hadis, ke hikmah favoritnya Adnan ini ya. Praktisi pacaran level kambing karena hijratu ila ma hajara ilaih tadi itu. Oh yang menertawakan belantiknya kan. Belantiknya kan itu pengasuhnya kambing-kambing itu ya. Itu dia. Apa tadi? Ini dia. Coba kita hubungkan dengan wa maudhi'ul i'tibari wat ta'ammuli. Ruang kontemplasi dan permenungannya di mana? Wasyakutsani tadi itu. Kita kan setiap hari hijrah. Pertanyaannya dari akuan ke akuan atau akuan ke mukawin, ke al-mukawin. Hanya dari kelamin ke kelamin, dari perut ke perut itu, dari hayalan ke hayalan, terombang-ambing antara harapan putus asa atau menuju cerlang cahaya yang betul-betul, yang sejati. Itu senantiasa harus kita pertanyakan. Karena ini adalah maudhi'ul i'tibar, ruang kontemplasi. Yang pada saat yang sama beliau pada pertemuan yang lalu itu dalam aforismanya ya, al-ajabu kullal ajabi. Sungguh sangat mengherankan. Nah, itu dia. Jika demikian, kalau kita punya proyeksi, punya rencana, apakah menikah apa dan segala rupa, tentukan mulai sekarang. Betul ya kalau ada gambar meme perempuan tua kemudian pakai jilbab dengan dandanan apalah ya seperti drakor atau apa, bang nikahi aku karena Allah bang, mungkin itu yang dimaksud itu. Kan ada lagunya kan ya, saya tahu di bis lagu itu, cintai aku karena Allah, nggak ada sebenarnya. Baik teman-teman kan hijrah di sini, belajar mengaji semuanya itu hijrah itu, fase-fase itu, apalagi nanti yang bekerja menikah atau apa dan segala rupa. Maka ini ini lazim saya kemukakan dalam nasihat-nasihat pernikahan biasanya. Saya menasihati kan diminta itu Habib ya. Ada yang tidak diminta langsung bikin kajian. Nah itu dia. Apa itu bahasanya di sini ya? Itu aslukul maksiatin itu. Apa lagi bahasanya? Ya pokoknya seperti itulah itu. Apa aslukul maksiatin atau apa itu ya. Nah pokoknya itu. Baik, saya kira demikian. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang, karena di sini redaksi yang fafham, camkan. Nah ini ruang kontemplasi ini untuk kita yang sok-sok hijrah, kok hijrah merasa lebih baik ya. Ayo ikuti sunnah Nabi. Iya saya setuju. Ayo ikut sunnah Nabi. Caranya tinggalkan sunnah Wahabi itu. Itu cara mengikuti sunnah Nabi dengan meninggalkan sunnah Wahabi. Silakan kalau ada pertanyaan ke teman-teman ini.